Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D Manajemen Akan menjelaskan materi akuntansi manajemen tentang metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Disa Rahmawati sebagai pemateri pertama, dan ada Siti Nur Afifah sebagai pemateri kedua, dan ada Muhammad Hidayat sebagai pemateri ketiga. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, diketahui bahwa dua titik diperlukan untuk membuat dua garis. Setelah kita mengetahui dua titik dalam suatu garis, maka kita dapat menentukan persamaannya. Dengan dua titik, perpotongan atau biaya tetap, dan kemiringan atau biaya variabel dapat ditentukan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pengertian metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan rendah yang bisa digunakan untuk menghitung parameter, perpotongan, dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Sebaliknya, titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas rendah. Perhatikan bahwa titik tinggi dan rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Baiklah, untuk pemateri yang selanjutnya adalah Siti Nur Afifah. Kepada Siti Nur Afifah dipersilahkan. Persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Persamaannya yang pertama, biaya variabel per unit yaitu perubahan biaya dibagi perubahan keluaran. Yang kedua, biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah, dan biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi, atau biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel dikali keluaran tinggi. Perhatikan bahwa komponen biaya tetap dihitung dengan menggunakan jumlah biaya dan titik tinggi atau titik rendah. Contoh soal untuk metode tinggi rendah. Untuk Randy Hitters, titik tinggi adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar 3.750 US dollar atau 500,3.750 US dollar. Dan untuk titik rendahnya adalah 100 jam penyetelan dengan biaya sebesar 1.000 US dollar atau 100,1.000 US dollar. Setelah titik rendah dan titik tinggi dikeluarkan, nilai biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat dihitung sebagai berikut. Biaya variabel per unit 3.750 US dollar dikurangi 1.000 US dollar dan dibagi 500 dikurangi 100. Untuk 3.750 dikurangi 1.000 US dollar hasilnya 2.750 US dollar. Dan untuk 500 dikurangi 100 hasilnya 400. Jadi 2.750 US dollar itu dibagi 400 hasilnya 6.875 US dollar. Dan untuk biaya tetapnya, jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi sama dengan 3.750 US dollar dikurangi 6.875 US dollar dikali 500. Hasilnya 312,50 US dollar. Dan untuk jumlah biaya 312,50 US dollar ditambah 6.875 US dollar dikali waktu penyetelan. Untuk bulan Juni diharapkan waktu penyetelan sebanyak 350 jam.
Maka jumlah biaya sama dengan 312,50 US dollar ditambah 6.875 US dollar dikali 350 sama dengan 312,50 US dollar ditambah 2.406,25 US dollar. Hasilnya 2.718,75 US dollar. Jadi jumlah biayanya 2.718,75 US dollar dan biaya tetap 312,50 US dollar. Dan untuk biaya variabelnya 2.406,25 US dollar. Metode scatter plot. Pengertiannya, metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Baiklah, untuk pemateri yang selanjutnya yaitu Muhammad Hidayat. Kepada Muhammad Hidayat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini ada grafik sekitar untuk radiator. Untuk yang ke atas itu jumlah biaya yang diperlukan, dan yang ke samping itu waktu yang diperlukan. Pada titik pertama, waktu yang diperlukan 100 jam dan biaya yang diperlukan itu sebesar 1.000 dolar. Pada titik kedua, waktu yang diperlukan 200 jam dan biaya yang dihabiskan sebesar 1.250 dolar. Pada titik ketiga, waktu yang diperlukan sebesar 300 jam dan biaya yang diperlukan sebesar 2.250 dolar. Pada titik keempat, waktu yang diperlukan sebesar 400 jam dan biaya yang diperlukan sebesar 2.500 dolar. Pada titik kelima, waktu yang diperlukan sebesar 500 jam dan biaya yang diperlukan sebesar 375.000 dolar. Nah, selanjutnya bagaimana sih menarik garis yang melewati titik-titik pada grafik? Nah, anggaplah titik 1 dan titik 3 yang terbaik, dan titik 1 ditunjukkan dengan 100 jam dan biaya yang diperlukan sebesar 1.250 dolar, dan titik ketiga ditunjukkan dengan 300 jam dan 2.250 dolar. Itu digunakan untuk menghitung biaya variabelnya, lalu digunakan untuk menghitung kemiringannya. Untuk menghitung biaya variabel per unit, bisa kita lihat 2.250 dolar dikurangi 1.000 dolar dibagi 300 jam dikurangi 100 jam sama dengan 1.250 dolar dibagi 200 dan hasilnya 6,25 dolar. Nah, itu untuk biaya variabel per unit. Biaya tetapnya 1.000 dolar dikurangi 6,25 dolar dikali 100 jam sama dengan 375 dolar. Untuk jumlah biaya 375 dolar ditambah 6,25 dolar dikali waktu penyetelan. Untuk waktu penyetelannya kita asumsikan sebesar 350 jam pada selama bulan Juli. Maka jumlah biaya sama dengan 375 dolar ditambah 6,25 dolar dikali 350 jam sama dengan 375 dolar ditambah 2.187,5 dolar. Maka hasilnya 2.562,5 dolar. Jadi jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 2.562,5 dolar, biaya tetapnya 375 dolar, dan biaya variabelnya 2.187,5 dolar. Ini keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya sendiri
memungkinkan kita dapat melihat data secara visual, dan kelemahannya tidak adanya kriteria objektif untuk mendapatkan garis yang terbaik. Baiklah, semua materi sudah disampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.